Hai semua, kali ini aku akan bikin 3 jenis bumbu dasar masakan yang awet sampai 1 bulan. Karena bentar lagi bulan Ramadan, kalian harus banget stok bumbu ini di rumah biar masak kalian jadi mudah dan juga praktis. Kalian gak perlu blender-blender lagi, cukup ditumis sebentar aja. Nah, di sini aku bikin bumbu dasar putih, bumbu dasar merah, dan bumbu dasar kuning. 3 jenis bumbu ini bisa digunakan di berbagai macam jenis masakan. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai. Pertama, aku akan bikin bumbu dasar putih. Bahannya ada 200 gram bawang merah, 100 gram bawang putih, 50 gram kemiri. Nanti ini kemirinya akan aku sangrai dulu, dan 200 ml minyak goreng. Pertama, aku sangrai kemirinya. Sangrai menggunakan api kecil hingga sedikit kecoklatan. Nah, ini fungsinya disangrai dulu biar aroma dari kemirinya ini keluar dan rasanya juga jadi lebih enak. Nah, kalau udah kecoklatan seperti ini udah cukup, aku akan matikan apinya. Sekarang masukkan kemiri yang sudah disangrai, tambahkan minyak. Aku akan haluskan kemirinya terlebih dahulu karena kemiri itu keras, jadi aku pengen kemirinya halus dulu, nanti baru masukin bahan-bahan lainnya. Kalau kemirinya udah halus kayak gini, aku matikan dulu blendernya. Sekarang masukkan bawang merah dan juga bawang putih. Blender lagi hingga bumbunya halus ya. Kalau bumbunya udah halus kayak gini udah cukup, aku matikan blendernya. Hasilnya seperti ini ya. Sekarang masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam teflon. Ini nggak usah pakai minyak lagi ya, karena tadi kan kita ngeblendernya udah pakai minyak. Kita tumis bumbunya menggunakan api kecil hingga matang dan juga tanak. Untuk teflonnya di sini aku pakai dari Stain, ini yang seri Cosmopan. Sebenarnya kalau bikin bumbu dasar itu, kalau kalian gak mau dimasak juga nggak apa-apa, cuman kalau dimasak dulu lebih tahan lama ya. Kalau bumbunya udah matang dan tanak seperti ini, jadi tanak itu antara bumbu dan minyaknya itu udah berpisah. Nah, ini tandanya udah matang, aku akan matikan aja apinya. Masukkan bumbunya ke dalam toples, tapi jangan dulu ditutup ya. Ini harus nunggu sampai bumbunya benar-benar dingin. Nah, bumbu dasar putih ini sangat cocok digunakan untuk masak semur, opor putih, sayur lodeh, bihun goreng, capcay, nasi goreng, mie goreng, dan masih banyak lagi. Sekarang aku akan bikin bumbu dasar merahnya. Bahannya 200 gram cabai merah besar, 100 gram cabai keriting merah. Nah, ini aku campur biar hasil bumbu dasar merahnya itu agak pedas. Kalau kalian gak mau pedas, kalian bisa pakai full cabai merah besarannya aja. Tapi kalau kalian pengen lebih pedas, kalian bisa tambahin lagi cabai merah keritingnya lebih banyak ya. Lalu aku pakai 100 gram bawang merah, 50 gram bawang putih, dan 250 ml minyak goreng. Untuk bumbu dasar merah ini aku haluskan bumbunya secara bersamaan, bawang putih, bawang merah, cabai merah besar, dan cabai keriting merahnya. Masukkan minyak goreng. Nah, ini bumbunya akan aku haluskan sampai halus. Kalau bumbunya udah halus kayak gini, aku matikan blendernya. Hasilnya seperti ini ya. Sekarang masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam teflon. Masak menggunakan api kecil hingga matang dan juga tanak.
Nah, saat membuat bumbu dasar ini aku nggak tambahkan garam, merica, atau ketumbar ya. Jadi kayak garam, merica kalian masukinnya saat akan membuat masakannya aja. Kayak misalnya kalian mau bikin setengah kilo sambal goreng kentang. Tinggal ambil bumbu dasar merah ini 2-3 sendok makan. Terus kalian tambahin mericanya yang bubuk, garam, dan penyedap. Karena sekarang merica atau ketumbar banyak yang jual dalam kemasan bubuk ya. Nah, kalau bumbunya udah matang dan tanah kayak gini, aku matikan aja apinya ya. Masukkan bumbunya ke dalam toples. Nah, bumbu dasar merah ini bisa kalian gunakan untuk membuat balado, rica-rica, sambal goreng ati, krecek, sambal goreng kentang, gulai, rendang, dan masih banyak lagi. Nah, yang ini bahan untuk bumbu dasar kuning ada 150 gram bawang merah, 75 gram bawang putih, 50 gram kemiri, 35 gram kunyit, 20 gram jahe, dan 200 ml minyak goreng. Pertama, aku sangrai dulu kemirinya hingga kecoklatan. Sangrai menggunakan api kecil ya. Kalau udah kecoklatan seperti ini udah cukup, aku matikan apinya. Sekarang masukkan kemiri yang sudah disangrai ke dalam blender, masukkan jahe dan juga kunyit, tambahkan minyak goreng. Nah, ini yang akan terlebih dahulu aku haluskan ya, biar bumbu dasar yang ini tuh benar-benar halus. Setelah bumbunya halus seperti ini, aku masukkan bawang merah dan juga bawang putihnya. Haluskan hingga bumbunya benar-benar halus ya. Nah, kalau bumbunya udah halus kayak gini udah cukup. Sekarang masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam teflon. Masak bumbunya menggunakan api kecil hingga matang dan juga tanak. Kalau bumbunya udah matang dan tanak seperti ini, udah cukup, aku akan matikan aja apinya. Pindahkan bumbunya ke dalam toples. Nah, untuk bumbu dasar kuning ini kalian bisa gunakan untuk bikin ayam goreng, pesmol ikan, opor kuning, acar, pepes ayam, kari ayam, dan lain-lain. Nah, ini dia bumbu dasar putih, bumbu dasar merah, dan bumbu dasar kuningnya udah jadi. Kalau misalnya udah benar-benar dingin, tidak ada uap panas sedikit pun, akan aku tutup toplesnya dan masukkan ke dalam freezer. Semoga kalian suka sama videonya, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe buat kalian yang belum subscribe. Makasih.